Halo guys, jumpa kembali dengan Unik dan Nyata. Pada video kali ini saya akan menge-share tentang pengalaman perjalanan saya ke Karimun Jawa untuk pertama kalinya. Untuk informasi teman-teman semuanya, perjalanan ke Karimun Jawa ini dimulai dari Semarang melalui Pelabuhan Tanjung Emas. Saya mengikuti open trip yang disediakan oleh salah satu agen pariwisata di Karimun Jawa. Dengan lama waktu wisatanya adalah 2 hari 1 malam dengan budget Rp650.000 all in, termasuk tiket pulang pergi naik kapal, kemudian makan, dan kemudian dengan one day full of snorkeling. Perjalanan pertama ini kita mulai dari perjalanan menuju ke Tanjung Mas. Untuk kapal yang kita naik ini adalah kapal dari Pelni dengan nama kapalnya adalah kapal Lawit. Perjalanan dimulai dari pukul 10. Kalau dari tiket kapalnya mulai berangkatnya adalah pukul 10. Tapi untuk startnya ternyata mulainya pukul 11 malam, teman-teman. Dan ini adalah suasana di dalam kapal. Teman-teman, cukup luas ya di sini. Teman-teman bisa lihat pemandangannya. Di sini kita udah dapat tempat tidur, yaitu berupa satu lonjor dari busa, kasur busa, dan mirip dengan barak, mirip kayak barak penampungan gitu ya teman-teman, karena emang kita pakainya ekonomi. Kalau nggak salah ini harganya tiketnya 110.000 atau 100 ribuan gitu guys. Tapi di sini adem ya guys, karena di sini ada AC, jadi nggak terganggu sama sekali dengan hawa panas karena sini cukup sejuk dan nggak ada nyamuk. Cuman ya itu banyak sekali serangga kecil kayak kecoa gitu, kecil tapi nggak bau, cuman nggak ganggu juga sih, cuman ya agak risih juga, tapi nggak apa-apa lah, it's okay. Untuk kamar mandinya juga so far so good, cuman airnya sangat kecil ya, ada yang kecil ada yang besar, jadi pergunakanlah air di sini dengan sebaik-baiknya. Untuk makanannya kita nanti dapat makanan pagi ya guys. Teman-teman boleh lihat-lihat ini ya, dari suasana kapalnya di sini. Oke guys, setelah perjalanan kurang lebih 6 jam, akhirnya kita sudah sampai di salah satu pelabuhan di Karimun Jawa. Untuk perjalanan menuju Karimun Jawa, start dari Pelabuhan Tanjung Mas, memang jauh dari pusat kota di Karimun Jawa. Namanya adalah Pelabuhan Legon Bajak. Pelabuhan ini kenapa berbeda, kenapa jauh dari pusat kota? Karena memang untuk pelabuhan ini adalah pelabuhan yang cukup besar. Karena untuk pelabuhan yang di Karimun Jawa yang dekat dengan pusat kota itu nggak bisa buat bersandar kapal-kapal besar kayak kapal Pelni. Tapi kalau teman-teman berangkatnya mulai dari Jepara, itu nanti berlabuhnya di pelabuhan Karimun Jawa yang dekat dengan pusat kota. Itu teman-teman. Untuk perjalanan dari Pelabuhan Legon Bajak ke pusat kota itu agak jauh, kira-kira setengah jam atau 45 menit ya. Dan memang agen-agen pariwisata di Karimun Jawa itu kebanyakan tidak menerima paket wisata yang berangkatnya mulai dari Semarang, karena jaraknya yang cukup jauh dari Pelabuhan Legon Bajak ini ke pusat kota. Tetapi untungnya saya dapat agen pariwisata yang masih menerima backpacker yang startnya mulai dari Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Teman-teman bisa lihat ya pemandangan di Karimun Jawa ini. Ternyata nggak semuanya itu pantai ya guys. Ada juga bukit-bukitnya, cuman emang nggak ada gunung di sini kalau nggak salah, adanya cuma bukit-bukit. Dan untuk suhu di sini agak sumuk ya guys, agak panas lah ya, namanya juga wilayah pantai ya guys. Teman-teman bisa lihat ya pemandangan di sini ya. Oke guys, setelah perjalanan selama kurang lebih setengah jam atau 45 menit, kita sampai di penginapan yang telah disediakan oleh agen pariwisata di sini. Kita istirahat dulu di sini, kita mandi di sini, dan sekitar pukul 9 atau setengah 10 kita langsung ke pusat kota untuk menuju ke Pelabuhan Karimun Jawa. Ini lokasinya sangat dekat sekali, nggak ada 1 kilo.
Oh iya, untuk paket ini kita selain sudah dapat makan, dapat penginapan, dapat tiket pulang pergi, kita juga sudah disewakan satu buah motor gitu. Nah, untuk harga 650.000 ini menurut saya ini cukup worth it, karena menurut dari pemandu wisata di sini, kalau datang sendiri di sini pastinya akan dikasih harga yang agak mahal. Misalnya saya motornya mungkin 75.000 per hari, atau mungkin dapat penginapan yang agak mahal gitu. Makanya cukup worth it kalau kita ikut agen pariwisata. Nah, ini kita sudah ada di kapal kecil untuk kita keliling-keliling di pulau-pulau kecil di Karimun Jawa. Ini kita bersama teman-teman di sini yang kita nggak kenal satu sama lain, karena kita sama-sama open trip di sini. Oh iya teman-teman, kalau mau ikut perjalanan snorkeling seharian di sini, mungkin teman-teman harus bawa uang ya. Bawa uangnya, misalnya mungkin mau beli minuman, atau nanti ada retribusi yang akan ditarik sama petugas di sini, kalau nggak salah 4.000 per orang. Perjalanan ke spot snorkeling nggak terlalu jauh ya teman-teman, kalau nggak salah itu setengah jaman. Kita bisa menikmati pemandangan dari Karimun Jawa yang menurut saya cukup indah ya. Saya pertama kali baru snorkeling, jadi ini pengalaman yang menegangkan karena saya belum pernah sama sekali terjun ke lautan yang agak dalam. Ya agak dalam di sini walaupun cuma 6 atau 7 meter, tapi itu cukup dalam bagi saya. Kita sudah sampai di spot snorkeling untuk melihat terumbu-terumbu karang dan ikan-ikan yang tinggal di sekitar terumbu karang ini. Untuk fasilitas yang kita dapat di sini, teman-teman sudah dapat kacamata snorkeling, dan nanti juga dapat makan siang di pulau kecil. Dan ini juga sudah termasuk nanti kita dapat foto dan video yang diambil oleh petugas di sini ya, oleh bapak-bapak di sini yang memang sudah bertugas. Di sini kita juga sudah dapat pelampung ya guys, jadi boleh pakai pelampung, boleh enggak. Kalau teman-teman udah pandai berenang mungkin lebih bebas kalau nggak pakai pelampung. Berenang di air laut ini ternyata kita nggak harus pandai sekali berenang, beda dengan di kolam renang air tawar yang kalau di air laut ini kita sedikit agak melayang, mungkin karena memang air laut itu bisa mengambangkan badan kita, beda dengan air tawar ya guys. Setelah kurang lebih setengah atau 1 jam, kita lanjut lagi berlayar menuju ke pulau kecil di sini, namanya pulau apa ya. Jadi ini pulau yang sangat-sangat kecil, berpasir putih dan sangat dangkal sekali di sini. Dan pemandangannya bagus, airnya jernih banget. Nah, kita sudah sampai di pulau kecil ini. Di sini nelayan-nelayannya sudah menyiapkan makan siang kita, yaitu berupa ikan bakar dengan bumbu kacang. Rasanya mantap sekali. Oh iya, di sini juga ada yang jual gorengan, ada yang jual minuman dengan harga yang ya sedikit agak mahal sih ya. Ya wajar aja sih. Setelah kurang lebih 1 jaman, kita lanjut berlayar kita menuju ke Pulau Menjangan Kecil. Di sini ada penangkaran ikan hiu. Kalau ingin naik ke Pulau Menjangan Kecil ini, teman-teman akan dikenakan biaya 30.000 per orang. Di sini sih nggak ada yang spesial ya teman-teman, cuman karena suasananya sepi, itu rasanya enak banget, kayak kita punya pantai sendiri gitu. Saya juga nggak foto-foto di penangkaran ikan hiu walaupun sudah gratis, termasuk dari tiket 30.000 tadi. Oh iya, teman-teman juga bisa menikmati sunset di sini ya. Menurut saya sunsetnya cukup bagus. Setelah sore hari sekitar pukul 18.00, kita kembali ke Pulau Karimun Jawa ya, ke pusat kotanya. Nah, setelah sampai di pusat kota ini, acaranya adalah acara bebas. Teman-teman bisa ke mana aja, mau ke alun-alun atau mau ke tempat lain di Pulau Karimun Jawa juga nggak masalah, karena ini acaranya bebas.
Kemudian sekitar pukul 8.30 makan pagi, kemudian jam 9 kita lanjut tour ke Bukit Love kalau nggak salah. Bukit Love. Perjalanan nggak terlalu lama sih ya, kira-kira cuman 15 menitan. Kita udah sampai di Bukit Love. Di sini ada apa ya? Di sini itu kita nanjak naik ke atas bukit, dan di sini banyak sekali spot-spot foto yang menampilkan dari keindahan Pulau Karimun Jawa dari atas. Teman-teman bisa lihat itu deretan pantai dari ujung kanan ke ujung kiri, itu menurut saya cukup bagus dan banyak pohon-pohonnya juga di sini. Banyak spot-spot fotonya juga di sini, jadi teman-teman jangan merasa malas. Pokoknya kalau udah di sini foto sebanyak-banyaknya, jangan malas walaupun agak gerah ya di sini. Oke, kita langsung setelah itu kita langsung menuju ke pelabuhan Legon Bajak. Sampai di pelabuhan Legon Bajak sekitar pukul setengah 12-an. Kita kemudian pamit juga sama pemandu wisatanya, boleh untuk langsung pulang, nggak perlu menunggu kita naik kapal sekitar jam 1 itu. Nah, ini adalah merupakan salah satu wisata yang cukup murah dibandingkan teman-teman harus ke Bali untuk snorkeling atau ke Banyuwangi untuk snorkeling, itu terlalu jauh dan terlalu mahal. Tapi atau ke Lombok itu juga jauh juga, atau ke Labuan Bajo itu ya apalagi itu sangat mahal. Nah, ini merupakan paket wisata yang murah dan kita dapat view, dapat pengalaman yang menarik. Silahkan dicoba ya teman-teman, semoga membantu, dan terima kasih telah menonton video saya. Bye.